Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cih, tanpa kebencian atau keluhan apanya. Sebelumnya di desa penyegelan kuno, dia menghina adikku. Maka wajar bagiku untuk berurusan dengannya. Lebih jauh lagi, aku melakukan itu sehingga aku bisa membuktikan kepadamu bahwa kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Apakah kamu merada tidak tertandingi? Paling tidak, lawan yang berhasil kamu kalahkan juga seseorang yang bisa aku kalahkan dengan mudah. Sun Hao berkata sambil tersenyum berseri-seri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Hao, kemarahan di hati Chu Feng terus membara lebih intens lagi. Dengan begitu, dia memutuskan untuk tidak repot-repot dengan kata-kata berlebihan dengan Sun Hao. Chu Feng pun segera menunjuk ke arahnya dan berkata, "Hentikan omong kosongmu itu, bukankah kamu ingin berkelahi dengan aku? Ayo, mari bertarung," ucap Chu Feng. "Hahaha, sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk dipukuli secepatnya ya. Namun sebelum itu, aku harus memberitahu kamu hal ini sebelumnya. Aku ini sangat kejam saat melawan orang lain. Jika aku secara tidak sengaja mengambil hidup kamu, maka kamu tidak harus menyalahkan aku," kata Sun Hao. "Oh, karena kamu mengatakan sesuatu seperti itu, maka jika aku secara tidak sengaja membunuh kamu, apakah kamu semua tidak akan menyalahkan aku juga?" balas Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Feiyang. Chu Feng tahu betul bahwa baginya, bahaya terbesar dari World Spiritist Alliance saat ini bukanlah Sun Hao. Tapi sebaliknya, itu adalah Sun Feiyang. "Yakinlah, aku pasti tidak akan ikut campur dalam pertandingan antara anggota generasi muda. Kalian berdua bisa bertarung seperti yang kamu inginkan. Hidup dan matimu akan ditentukan oleh kemampuanmu sendiri," ucap Sun Feiyang. Setelah Sun Feiyang mengucapkan kata-kata itu, dia pun bergerak ke samping. Mengikutinya, Sun Lei dan yang lainnya juga pindah ke samping. Melihat ini, kepala desa tua Ma mengangkat tangannya untuk menunjukkan kepada penduduk desa penyegelan untuk mundur juga. Dengan begitu, mereka dengan demikian menciptakan wilayah besar bagi Chu Feng dan Sun Hao untuk bertarung. "Chu Feng, kamu tidak boleh ceroboh. Itu adalah Sun Hao, dan dia tidak sederhana. Dia benar-benar memiliki keahlian," ucap Wang Qiang. Tepat pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Itu adalah suara Wang Qiang. Ternyata Wang Qiang tidak benar-benar kehilangan kesadarannya. Namun sebaliknya, dia masih sadar akan lingkungannya. Hanya saja, suaranya sangat lemah. Itu dapat dilihat bahwa luka yang dia terima tidak ringan sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Wang Qiang masih sadar, Chu Feng berbalik untuk bertanya pada Sun Hao. "Apakah kamu ingin membunuhnya?" tanya Chu Feng yang ingin menyelamatkan Wang Qiang. Karena bagaimanapun, dia akan segera bertarung dengan Sun Hao. Namun meski begitu, Wang Qiang masih dalam jangkauan pertarungan mereka. Dalam situasi seperti ini, itu akan sangat berbahaya bagi Wang Qiang. Karena itulah, ia perlu dipindahkan. Mendengar itu, Sun Hao berhasil memahami maksud di balik kata-kata Chu Feng. Lalu dengan segera, dia pun mencibir. "Hehehe, secara logis, kalian berdua seharusnya adalah musuh. Tapi mengapa kamu begitu khawatir tentang kehidupan dan kematiannya?" tanya Sun Hao. "Oh, itu karena aku hanya tidak ingin pertarungan kita melibatkan orang lain. Apalagi, dia saat ini adalah orang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kemudian hanya dengan satu riak energi saja, itu mungkin dapat merobek tubuhnya dan menghancurkan tulangnya, dan pada akhirnya membunuhnya," kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan itu cukup masuk akal. Si gagap ini telah menyinggung adik aku. Maka wajar bagi aku untuk memberinya pelajaran. Namun meski begitu, kejahatannya tidak cukup baginya untuk dibunuh. Baiklah, aku akan membiarkan dia memelihara kehidupan anjingnya, ucap Sun Hao. Saat Sun Hao berbicara, dia melambaikan lengan bajunya,
dan menciptakan badai yang menyapu tubuh Wang Qiang. Angin kencang itu mengangkat Wang Qiang, dan melemparkannya ke kerumunan dari desa kuno Siling. Namun jika diperhatikan, badai yang ia ciptakan menyembunyikan niat membunuh di dalamnya. Pada saat yang sama badai itu mengangkat dan membawa Wang Qiang pergi, badai itu juga membuka kembali luka Wang Qiang. Hal ini pun menyebabkan Wang Qiang memuntahkan seteguk darah, dan kemudian melolong Deng Sen sedih. "Teman kecil Wang Qiang," seru kepala desa. Melihat ini, kepala desa tua Ma segera mengulurkan tangannya untuk menangkap Wang Qiang. Begitu dia menangkap Wang Qiang, dia segera mulai membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Adapun Chu Feng, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia dengan kuat mengepalkan tangannya di dalam lengan bajunya. Terlepas dari apakah Sun Hao tahu atau tidak bahwa Wang Qiang telah sadar, tapi tindakannya ini benar-benar membuat Chu Feng marah. "Chu Feng, aku sudah mengurus sampah itu. Dan sekarang, apakah kamu siap untuk menerima siksaan dariku?" ucap Sun Hao. Seolah-olah dia merasakan kemarahan tersembunyi Chu Feng, Sun Hao pun benar-benar berbicara untuk memprovokasinya. "Hahaha, ayo maju. Aku akan memberi tahu kamu siapa sebenarnya yang akan menerima penganiayaan itu," balas Chu Feng. Meskipun kemarahan Chu Feng melonjak di hatinya, tapi dia masih menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Hanya saja, meskipun senyum ini tampak normal, tapi itu sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan mata Sun Fei yang juga bersinar, dan alisnya mulai berkerut ketika dia melihat senyum ini di wajah Chu Feng. Dia segera menyadari bahwa situasinya sudah salah. "Hahaha, itu sangat lucu. Terlepas dari metode khusus apa yang kamu miliki, yang memungkinkan kamu meningkatkan kultivasi kamu dari peringkat 5 Martial King ke peringkat 7 Martial King, aku dapat memberitahu kamu secara eksplisit bahwa, bahkan jika kamu ingin meningkatkan kultivasi kamu menjadi peringkat 7 Martial King, itu saja masih tidak akan bisa untuk melawan aku," ucap Sun Hao. Namun sudah jelas, bahwa Sun Hao tidak menyadari niat membunuh yang tersembunyi di dalam senyum Chu Feng. Sun Hao pun berteriak dengan marah, dan kemudian mulai menggerakkan tangannya. Saat tubuhnya melonjak dengan kekuatan bela diri yang begitu keras, Sun Hao mulai mengambil inisiatif untuk menyerang Chu Feng. Dan tiba-tiba, boom! Raja Marsial peringkat 9 dengan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 2 tingkat, dan ternyata kekuatan pertempuran Sun Hao yang sebenarnya sudah menjadi Kaisar Marsial 2 peringkat. Serangan yang dilepaskan Sun Hao juga bukan serangan biasa. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9 yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan angin kencang, dan juga menyebarkan awan dengan kekuatan pertempuran yang meluap-luap. Itu adalah keterampilan bela diri yang diciptakan oleh kakeknya. Namanya adalah tebasan yang menghancurkan awan dan angin. Dengan kekuatan pertarungan Half Martial Emperor peringkat 2 serta keterampilan bela diri peringkat 9, serangan awal Sun Hao seperti ini saja telah memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Mereka semua takjub dengan serangan yang dilepaskan Sun Hao. Itu karena serangan Sun Hao ini sama sekali bukan masalah kecil. Meskipun Chu Feng memiliki kultivasi Martial King peringkat 7 serta kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat, tapi itu masih tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Sun Hao. Pada saat ini, penduduk desa penyegelan kuno yang tahu tentang betapa kuatnya Chu Feng ini, mereka semua mulai mengerutkan keningnya. Mereka juga sama sekali tidak tahu, apakah Chu Feng bisa menahan serangan Sun Hao atau tidak. Namun pada saat Chu Feng melihat tebasan penghancur angin yang bergulir ke arahnya, serta tebasan penghancur angin yang akan mencapai dirinya, ekspresinya itu tetap tidak berubah. Pada saat ini, guntur pun mulai berkedip di matanya. Dalam sekejap, 2 sayap besar terbentuk dari petir segera memanjang dari punggungnya. Saat guntur sayap besar muncul, kultivasi Chu Feng langsung melonjak maju. Dari yang awalnya peringkat 7 Martial King, seketika saja kultivasinya menjadi peringkat 8 Martial King. Setelah kultivasinya meningkat, Chu Feng tidak menggunakan keterampilan bela diri.
Dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang besar berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Itu adalah Royal Armament Demon Sealing Sword. Chu Feng memegang Demon Sealing Sword tinggi-tinggi, dan kemudian mengayunkannya. Dan, boom! Saat pedang penyegel iblis diretaskan ke bawah, sinar pedang hitam pekat yang menakutkan itu segera muncul. Sinar pedang hitam itu berubah menjadi bulan sabit, dan bahkan membawa suara jahat seperti lolongan serigala dan tangisan hantu, serta kekuatan yang mampu mengiris langit dan bumi. Dalam sekejap, serangan itu bertabrakan dengan tebasan yang menghancurkan awan angin milik Sun Hao. Bergemuruh, tabrakan antara keduanya menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Namun anehnya, tebasan berbentuk bulan sabit yang dilepaskan oleh Demon Sealing Sword milik Chu Feng tidak terbendung. Meskipun peringkat 9 martial skill Wind Rolling Cloud itu sangat kuat, tapi terlihat itu mirip air dan angin, itu sebelum tebasan bulan sabit Sealing Sword Chu Feng menghantam serangan Sun Hao. Setelah bentrokan itu terjadi, itu diiris terpisah dan tidak mampu menahan serangan Chu Feng sama sekali. Setelah itu, riak energi dari Slash yang menghancurkan Wind Rolling Cloud mulai mendatangkan malapetaka melalui daerah sekitarnya. Adapun Slash yang menghancurkan Wind Rolling Cloud sendiri, itu telah hancur menjadi beberapa bagian oleh serangan tebasan Demon Sealing Sword milik Chu Feng. Beeseng. Pada akhirnya, serangan yang dilepaskan oleh Demon Sealing Sword Chu Feng pun tiba di depan Sun Hao, dan bahkan tanpa kehilangan kekuatannya sedikit pun saat menyerangnya. Bajingan, teriak Sun Hao. Melihat tebasan sabit hitam pekat itu, bahkan Sun Hao sendiri mulai mengerutkan keningnya. Karena dia juga seorang spiritualis dunia, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan seperti apa yang ditorehkan Chu Feng ini. Karena itulah, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia membalik telapak tangannya, dan juga mengeluarkan pisau Royal Armament miliknya sendiri. Seperti Chu Feng, dia merobohkan bilah Royal Armament-nya ke bawah, dan kemudian mengirim serangan bilah tajam itu ke arah serangan pedang Chu Feng. Saat itulah dia berhasil memblokir serangan pedang Chu Feng, dan menciptakan banyak riak energi dalam prosesnya. Semua ini benar-benar terjadi dalam sekejap. Selain para ahli tingkat setengah martial kaisar, yang lain bahkan tidak dapat menentukan apa yang telah terjadi ketika tabrakan pertama serangan Chu Feng dan Sun Hao telah berakhir. Namun jika dilihat dari riak energi yang ganas itu, serta kekuatan yang menyebabkan dunia bergetar, mereka bisa tahu seberapa sengit dan menakutkannya pertempuran antara Chu Feng dan Sun Hao ini. Pastinya itu bukan pertarungan di mana mereka bisa melibatkan diri. Ini terutama berlaku pada tiga saudara Zhou yang memprovokasi Chu Feng di masa lalu. Pada saat ini, pola berpikir mereka menjadi sangat rumit. Sebagai orang-orang dari generasi muda, mereka dipandang sebagai jenius. Namun pada saat itu, mereka menyadari betapa besar kesenjangan dalam kekuatan pertempuran yang mereka miliki bila dibandingkan dengan Chu Feng dan Sun Hao. Kesenjangan semacam itu membuatnya tampak seolah-olah mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang terpisah. Kekuatan pertempuran yang dimiliki Chu Feng dan Sun Hao ini membuat mereka merasa seperti debu, merasakan semacam inferioritas. Saat ia melihat Chu Feng yang mengenakan armor guntur, dan memiliki sepasang sayap guntur di punggungnya serta memegang pedang penyegel iblis di tangannya berdiri di cakrawala, Sun Hao pun bertanya dengan marah. Bajingan, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasi kamu, teriak Sun Hao. Menurut kecerdasannya, kultivasi sejati Chu Feng adalah di peringkat 5 Martial King. Namun meski begitu, ia memiliki metode khusus yang memungkinkannya meningkatkan kultivasinya menjadi Raja Bela Diri peringkat 7. Lalu di matanya, peringkat 7 Martial King ini hanya mirip dengan sampah. Bahkan jika peringkat 7 Martial King memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat, maka dia masih tidak akan menempatkan mereka di matanya, dan akan dapat dengan mudah membantai yang peringkat 7 Martial King. Namun sekarang, kekuatan yang diungkapkan Chu Feng berbeda dari apa yang dia ketahui. Chu Feng tidak ada peringkat 7 Martial King sama sekali. Itu sebaliknya, dia adalah peringkat 8 Martial King. Meskipun itu hanya kesenjangan dari satu tingkat kultivasi,
tapi beda satu tingkat kultivasi saja itu sudah menciptakan tekanan yang sangat besar, dan bahkan sejumlah besar masalah baginya. Paling tidak pada saat ini, kekuatan pertempuran Chu Feng yang sebenarnya sudah sama dengan miliknya. Mereka berdua sebanding dengan peringkat 2,5 marsial kaisar. Lagi pula, kekuatan pertempuran yang menantang surga Chu Feng ini lebih kuat dari miliknya. Dia hanya mampu melampaui 2 tingkat kultivasi, namun Chu Feng mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Chu Feng tidak mencoba untuk menyembunyikannya, dan juga tidak menjawab pertanyaan Sun Hao. Namun sebaliknya, dengan tenang dan acuh tak acuh dia berkata, "Tidak, aku tidak mencoba menyembunyikan kultivasi aku. Hanya saja, aku baru saja membuat terobosan," ucap Chu Feng. Ucapnya itu seolah-olah dia baru saja mengatakan hal yang sangat sepele. "Apa, Chu Feng, dia benar-benar berhasil menerobos dalam waktu yang singkat," seru orang-orang. Namun kata-kata Chu Feng datang seperti batu besar, yang dijatuhkan ke danau yang tenang. Dalam sekejap, batu itu menciptakan gelombang raksasa. Tidak ada satu orang pun yang hadir tidak memiliki ekspresi kaget pada apa yang baru saja mereka dengar. Setelah semua, itu hanya periode waktu yang singkat sejak Chu Feng bertempur melawan Sun Lei dan saudara kandung Huang. Namun anehnya, Chu Feng benar-benar berhasil mencapai terobosan dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kecepatan terobosan secepat itu benar-benar terlalu menakutkan. Bakat anak ini terlalu kuat. Terlepas dari apakah pertempuran ini akan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, Sun Hao tidak akan dapat berdiri lagi setelah ini. Untuk Gunung Qianwut memiliki kejeniusan seperti itu benar-benar membejat orang banyak merasa cemburu. Setelah anak ini matang, status Gunung Qianwut di antara 9 kekuatan pasti akan meningkat. Pada saat ini, beberapa pakar generasi yang lebih tua mulai berseru dalam suksesi. Tatapan yang mereka tunjukkan kepada Chu Feng, itu juga dipenuhi dengan kekaguman dan penghargaan. "Mengapa bisa begitu?" tanya seorang pemuda. Mendengar kata-kata itu, banyak anggota generasi muda yang sama seperti Chu Feng mengungkapkan kebingungan mereka. Mendengar pertanyaan ini, para ahli dari generasi yang lebih tua semuanya memberikan jawaban yang identik. Meskipun Sun Hao kuat, tapi dia sudah berusia lebih dari 40 tahun. Namun untuk Chu Feng, dia baru berusia awal 20-an. Meskipun dalam hal usia keduanya masih menjadi generasi yang lebih muda, tapi Sun Hao sebenarnya 2 kali lipat dari usia Chu Feng, dan ia lebih dari 20 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun saat ini, kekuatan pertempuran Sun Hao hanya setara dengan Chu Feng. Apa artinya ini? Itu juga tidak berarti bahwa Sun Hao ini lemah. Tapi sebaliknya, itu berarti bahwa Chu Feng terlalu kuat. Potensi yang dimiliki anak tidak dapat diukur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan usianya, Chu Feng paling banyak memulai kultivasi bela dirinya selama belasan tahun. Namun untuk si Sun Hao ini, dia memulai kultivasi bela diri lebih dari 30 tahun yang lalu. Seseorang yang baru berkultivasi selama selusin tahun bisa mendapatkan kekuatan pertempuran yang setara dengan orang lain, yang telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun. Bakat semacam ini benar-benar menakutkan. Tepatnya, dari mana asal Chu Feng ini? Mungkinkah dia benar-benar jenius dari dunia lain? Ataukah dia adalah karakter tingkat iblis yang legendaris? Ucap pria tua. Setelah mendengar kata-kata yang dikatakan para ahli dari generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda mulai memiliki tingkat penghormatan dan pemujaan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Bahkan 3 saudara Zhou yang telah memandang rendah Chu Feng di masa lalu, seketika saja mereka mulai mengaguminya dari dasar hati mereka. "Aku tidak peduli apakah kamu telah menembus atau tidak, tapi aku akan tetap menjadi pemenang dalam pertempuran ini," ucap Sun Hao. Seolah-olah dia mendengar pujian orang banyak di sekitarnya untuk Chu Feng, dan meremehkan nilainya sendiri. Sun Hao pun menjadi sangat marah dan dia memutuskan untuk mengarahkan semua amarahnya kepada Chu Feng. Wush wush wush. Dalam kemarahan, Sun Hao mulai menyerang lagi. Memegang pedang royal armamennya, dia mulai bergerak dengan langkah kaki yang dalam. Dalam sekejap, dia pun tiba di hadapan Chu Feng.
Dengan penuh kekuatan, dia dengan kejam meretas pedang royal armamennya ke salah satu tempat mematikan Chu Feng. Menghadapi serangan jarak dekat Sun Hao, Chu Feng hanya mendengus dingin. Memegang Demon Sealing Sword di tangannya, dia mengayunkannya ke depan untuk menghadapi serangan yang masuk. Mereka berdua pun mulai bertarung dari jarak dekat, dan keduanya memegang royal armament di tangan mereka. Dan jika dilihat, tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan bela diri khusus apapun. Hanya mengandalkan persenjataan kerajaan mereka serta kekuatan pertempuran mereka yang kuat, mereka mulai bertarung dengan ganas melawan satu sama lain di langit. Tang tong tang tong tang tang tang. Ketika royal armament bertabrakan satu sama lain, ledakan dan percikan juga bermunculan. Bilah dan pedang segera memunculkan siluet di langit, dan riak energi panik juga segera menelan wilayah ini. Namun untuk para ahli yang hadir, mereka masih bisa menggunakan mata mereka yang tajam untuk melihat melalui riak, dan dapat melihat sosok kedua orang yang sedang berjuang. Mata semua orang yang berhasil melihat pertempuran antara Chu Feng dan Sun Hao, itu bersinar dengan kecerahan yang intens. Mereka semua pun sangat mengagumi kekuatan Chu Feng dan Sun Hao. Pertempuran antara Chu Feng dan Sun Hao tidak hanya sangat gagah berani, tapi salah satu dari mereka juga tidak bisa menemukan kesalahan. Terlepas dari apakah itu mungkin persenjataan kerajaan Chu Feng seperti pedang segel iblis, ataupun bilah persenjataan kerajaan Sun Hao, keduanya melepaskan kekuatan mereka dengan cemerlang oleh kedua petarung ini. Baik Chu Feng maupun Sun Hao, keduanya berhasil mengharumkan nama mereka sebagai pemilik persenjataan royal kualitas terbaik. Namun meski tidak peduli seberapa kuat mereka berdua, perbedaan kekuatan pasti akan ditunjukkan juga. Secara logis, kultivasi Sun Hao adalah tingkat di atas kultivasi Chu Feng. Dengan demikian, ia seharusnya menjadi orang yang menduduki keunggulan dalam konfrontasi yang intens ini. Namun sayangnya, kebenaran itu bertentangan dengan apa yang diharapkan semua orang. Setelah pertarungan pedang di mana kedua pejuang itu sama-sama cocok, kesenjangan kekuatan antara kedua petarung itu secara bertahap mengungkapkan dirinya. Namun orang yang akhirnya menjadi superior bukan Sun Hao, tapi itu adalah Chu Feng. Wush wush wush. Melolong. Pada saat ini, pedang penyegel iblis di tangan Chu Feng tidak tampak seperti senjata sama sekali. Namun sebaliknya, pedang itu muncul lebih seperti binatang buas. Pedang mengguncang langit, itu saat memancarkan sinar pedang itu secara berturut-turut. Dikuasai oleh Chu Feng, Demon Sealing Sword mampu menyapu semuanya yang ada di jalannya, dan itu benar-benar tak tertandingi. Meskipun kedua persenjataan kerajaan bertabrakan satu sama lain dan saling bersilangan, tapi pedang penyegel iblis masih berada di posisi yang lebih kuat. Setiap kali itu bertabrakan dengan bilah persenjataan kerajaan di tangan Sun Hao, itu akan menghasilkan serangkaian kilau dan riak energi yang ganas dan panik. Setelah itu, bilah royal armament dan Sun Hao itu sendiri akan terbentur olehnya. Pada saat ini, Sun Hao berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia sama sekali tidak bisa melawan Chu Feng sama sekali. Dentang dentang dentang. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng semakin berani ketika dia bertarung, dan bahkan menjadi semakin ganas saat dia menyerang. Dia berencana untuk memaksa Sun Hao hingga ke sudut, dan memukulnya dengan buruk sehingga dia akan kehilangan sepenuhnya secara menyeluruh. Hehehehe. Namun pada saat ini, Chu Feng sendiri yang merasa bahwa kemenangannya ada dalam genggamannya, tapi tiba-tiba saja Sun Hao menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Pada saat senyum itu muncul, pedang royal armament di tangan Sun Hao mulai sedikit bergetar. Setelah itu, semburan aura aneh namun kuat mulai keluar dari tubuh Sun Hao, dan kemudian memasuki persenjataan kerajaannya. Aura ini, sialan, seru Chu Feng. Merasakan aura yang dipancarkan oleh Sun Hao, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Tanpa sadar, dia melepaskan keterampilan bela diri gerakan untuk mundur. Adapun alasan mengapa Chu Feng melakukannya, itu karena dia dapat mendeteksi bahwa aura yang dipancarkan Sun Hao sama sekali bukan kekuatan bela diri tingkat raja. Tapi itu adalah kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar bela diri.
Itu benar, pada saat ini Sun Hao telah melepaskan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar bela diri. Tidak peduli seberapa kuatnya Raja Bela Diri, itu masih ada kesenjangan besar antara mereka dan setengah kaisar marsial bela diri. Adapun celah ini, itu adalah kesenjangan dalam kekuatan bela diri. Secara logis, karena Sun Hao adalah Raja Bela Diri, seharusnya tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan bela diri di tingkat setengah kaisar. Namun terlepas dari bagaimana dia berhasil mencapainya, dia telah berhasil mencapainya. Dia telah melepaskan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar, dan kesenjangan antara kekuatan bela diri juga mewakili perbedaan dalam kekuatan pertempuran. Benar saja, pada saat Chu Feng menyadari bahwa situasinya terasa buruk, Sun Hao tiba-tiba saja berteriak. "Chu Feng, hidupmu adalah milikku," teriaknya. Dia mengayunkan pedang persenjataan kerajaan di tangannya, dan melepaskan serangan terhadap Chu Feng. Kecepatan Sun Hao terlalu cepat. Selain itu, ledakannya juga begitu mengerikan. Chu Feng tidak bisa melarikan diri pada waktunya sebelum Sun Hao berhasil menyusulnya, dan melepaskan serangan yang sangat keras terhadapnya. Setelah dia mengubah kekuatan bela dirinya, kekuatan pertempuran Sun Hao pun meningkat pesat. Dalam sekejap mata, pertempuran antara dia dan Chu Feng memiliki omset yang lengkap. Pedang penyegelan iblis Chu Feng yang sebelumnya tak tertandingi, kini tidak lagi mampu menahan bilah royal persenjataan milik Sun Hao. Adapun Chu Feng sendiri, dia yang sebelumnya melepaskan serangan sengit dan agresif kepada Sun Hao tanpa henti, kini hanya bisa berkomitmen untuk bertahan sekuat tenaga. Itu karena, dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Karena itu sangat banyak, sehingga bahkan menahan serangan Sun Hao saja menjadi sangat berat. Sialan, aku sudah meremehkannya. Tidak hanya dia mampu menggunakan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar, tapi dia juga sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia benar-benar memiliki tabu blade martial skill yang sangat mendalam, pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa situasinya menjadi buruk. Itu karena pada saat ini, apa yang Sun Hao tingkatkan bukan hanya kekuatan pertempurannya saja. Dia juga telah meningkatkan kontrolnya terhadap bilah royal armamennya. Jika dikatakan bahwa Sun Hao memiliki kontrol brilian atas bilah persenjataan royalnya sebelumnya, maka kendali saat ini atas bilah persenjataan royalnya, itu dapat dikatakan telah dibawa ke titik kesempurnaan. Dan bahkan, itu bahkan melampaui kesempurnaan. Pada saat ini, Sun Hao menggunakan sejenis keterampilan pedang khusus. Itu adalah keterampilan marsial tabu, namun itu bukan keterampilan bela diri tabu biasa. Sebagai gantinya, itu adalah jenis khusus blade martial skill. Selain itu adalah keterampilan bela diri yang sangat ganas, sangat mendalam, sangat kuat, dan juga sangat luar biasa. Keterampilan bela diri seperti itu disebut tabu blade martial skill. Keterampilan tabu blade martial adalah semacam teknik persenjataan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pedang, dan itu hanya bisa digunakan pada pedang saja. Adapun alasan mengapa itu disebut sebagai tabu blade martial skill, itu karena itu sangat sulit untuk dipelajari. Namun meski begitu, seseorang masih berhasil mempelajarinya, dan bahkan kontrol seseorang terhadap bilah persenjataan royal akan meningkat secara komprehensif. Pada titik itu, seseorang akan dapat melepaskan kekuatan luar biasa dengan pedang royal armamen seseorang, yang bahkan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Keterampilan tabu blade martial seperti yang Sun Hao gunakan ini, itu sangatlah jarang temukan. Bahkan Chu Feng sendiri tidak pernah berhasil mendapatkannya. Dan bahkan, dia belum pernah melihatnya sama sekali. Namun meaki begitu, Sun Hao telah berhasil mempelajari satu teknik seperti itu. Selain itu, Sun Hao juga tidak hanya mempelajarinya, tapi ia juga telah sepenuhnya menguasainya. Namun sialnya, dia dengan sengaja tidak menggunakan teknik sekuat itu di awal. Dan sebaliknya, dia benar-benar menyembunyikannya. Dia sengaja membiarkan Chu Feng merasa seolah dia menang. Kemudian pada saat Chu Feng merasa paling puas diri, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisarnya, beserta tabu blade martial skill yang mendalam.
Untuk menggunakan keduanya secara bersamaan, itu sangat meningkatkan kekuatan pertarungannya dalam sekejap. Perubahan besar seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Chu Feng sendiri merasa sangat sulit untuk bersaing. Adapun masalah yang membuat Chu Feng merasa paling tak berdaya, itu adalah bagaimana sengitnya serangan Sun Hao. Pada saat ini, dia dengan sepenuh hati menangkal serangan itu. Maka dengan begitu, dia tidak bisa membiarkan dirinya terganggu sedikit pun. Karena itulah, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan bela diri. Dia saat ini benar-benar telah memasuki kondisi pasif sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, hanya satu ujung yang akan menunggunya, yaitu kekalahan telak yang tak terhindarkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.